Oke guys, jadi gue pengen liatin ke kalian semua ya. Ini Asdom M550 Pro, kamera dashcam eh, untuk 3 kamera ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini di sini ada kamera utamanya. Ini yang front kamera. Terus ini ada yang cabin kamera nih, yang sebelah sini. Ini sebelah sini cabin kamera dan ini adalah rear kamera. Jadi kalau kita misalnya switch, ini jadi ke kamera utama seluruhnya atau front kamera. Ini kamera belakangnya, rear kamera, dan yang ini kamera cabin ya. Oke. Di Asdom M550 Pro ini apa aja sih fitur unggulannya atau fitur utamanya ya? Atau apa sih yang teman-teman bisa dapetin kalau beli dashcam Asdom M550 Pro ya? Kita lihat di sini. Tentunya teman-teman bisa dapetin kamera depan ini kualitasnya sampai 4K. Tapi kalau misalnya teman-teman aktifin 3 kameranya, artinya kamera depannya diaktifin, kamera ini kamera cabin ya, yang arah ke kabin, kamera kabinnya diaktifin, dan kalau teman-teman lihat itu di belakang ada kamera juga ya, itu kamera belakang. Kalau tiga kameranya diaktifin, maka kamera yang depan ini cuman bisa ngerekam di 2K aja ya. Ini di 2K aja. Terus kamera cabinnya ini 1080, kamera belakang juga 1080. Tapi kalau kamera cabinnya ini dicopot, maka kamera depannya itu bisa jadi 4K gitu ya. Jadi konfigurasinya kalau tiga kameranya hidup seperti ini, yang ininya 2K, yang ininya 1080, dan kamera belakangnya yang di sana itu juga 1080 gitu. Nah, keunggulannya lagi kalau misalnya teman-teman pakai Asdom M550 Pro ini ya, kita lihat di sini di menunya ada apa aja ya. Nah, di menunya itu ada video setting. Itu ada video resolutionnya ya. Ini resolusinya saya pakai yang 2K, tapi kalau ini dicopot ya, kalau kamera ini dicopot konfigurasinya bisa sampai 4K, tapi saya pakai kamera cabin memang sengaja gitu. Nah, selanjutnya apalagi? Selanjutnya ada loop record. Nah, loop record ini apa? Loop record ini durasi kita merekam video selama dashcam ini menyala itu berapa menit? Apakah mau setiap 1 menit terus dia nanti akan memotong videonya, tapi akan melanjutkannya lagi. Jadi setiap 1 menit video itu akan terpotong. Atau pilihannya 3 menit video terpotong, atau 5 menit video terpotong. Tapi setiap setelah dipotong itu mereka langsung, atau si dashcam ini langsung nge-record lagi ya, bukan dia berhenti tapi langsung nge-record lagi. Tinggal loop videonya itu mau durasinya berapa lamanya gitu. Kalau gue pilih yang 3 menit karena kalau 1 menit kayaknya terlalu cepat, kalau 5 menit kayaknya terlalu lama kalau nanti mau ngelihat review dari hasil rekamannya. Jadi gue pasang yang di 3 menit. Selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada rear mirror ya. Nah, ini gue aktifin. Rear mirror tuh apa? Rear mirror tuh gini. Jadi setiap kali kita mulai kita mulai kamera atau dashcam, dia itu selalu tampilannya begini. Nah, selalu tampilannya seperti ini. Jadi si kamera belakangnya ini otomatis aktif. Tapi kalau rear mirrornya nggak kita nyalain, maka si tampilan kamera belakangnya itu tidak aktif gitu ya. Oke. Terus kita lihat lagi di video setting ada apa lagi. Tadi sudah loop record, terus kamera belakang, time lapse video. Nah, ini time lapse nih guys. Time lapse itu jadi dia bukan ngeloop video ya. Jadi dia hanya mengambil capture gambar setiap berapa frame per secondnya. Nah, di situ ada 1 frame per second, ada 5 frame per secondnya, ada 10 frame per second gitu ya. Nah, ini gue pilih matiin aja. Gue pilih matiin aja karena
Ya karena gue butuh video yang memang real ya, bukan time lapse gitu. Karena kalau time lapse nanti diputarnya dia akan cepet gitu ya. Dia kayak selang waktu gitu jadinya. Jadi gue nggak aktifin. Oke, terus ada audio recording. Nah ini otomatis atau tidak. Ini kalau kayak gini, ketika gue ngomong itu sebenarnya dia akan nge-record juga guys di apa namanya dashcam ini, dia akan nge-record si audionya. Makanya gue pilih untuk diautokan. Selanjutnya like frekuensinya itu kita pakai yang di 50 Hz aja, nggak apa-apa. Pilihannya cuma 2. Like frekuensi itu cuma untuk tampilan di ini ya, tampilan layar di dashcamnya, jadi nggak terlalu berpengaruh. Terus apalagi, video resolution tadi udah, rear mirror udah, like frekuensi udah. Udah, itu untuk settingan videonya. Nah ini playback video itu adalah video yang sudah ke-record ya. Ini normal tuh dalam keadaan kita nge-record dalam keadaan normal ya. Nah ini udah ada tiga hasil video playbacknya juga. Ada yang front, ada yang rear, ada yang middle. Nah ini hasilnya semua dari kamera depan. Ini hasil dari kamera depan semuanya ya. Gitu. Coba nih, dia otomatis nge-record guys suaranya. Coba kita dengerin di sini ya. Kita mulai kamera atau cam. Dia itu selalu tampilan. Nah, kayak gitu guys. Jadi dia otomatis videonya itu ngerekam dengan suara. Itu yang bagian depan. Yang bagian belakang pun juga sama, dia ngerekam juga. Dan yang di bagian middle atau di bagian cabin pun dia juga merekam suara. Nah, kita mulai kamera atau cam. Nah, jadi dia ada suaranya. Oke, selanjutnya setelah video playback, ini event atau parking. Ini sebenarnya adalah keadaan-keadaan yang bisa dikatakan emergency. Jadi event ini misalnya gini guys, kita lagi dalam keadaan menyetir atau keadaan normal, terus tiba-tiba ada suatu insiden atau suatu tragedi, nauzubillah ya, ada suatu keadaan yang mengenai kendaraan kita, maka dia di situ akan merekam selama 20 detik ya. Dia akan merekam selama 20 detik. Nantinya dia akan terekam di file khusus. Jadi file khusus yang di situ masuknya ke dalam kategori video playback emergency gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat video tersebut tanpa harus nyari-nyari di mana tadi keadaan insiden tersebut gitu. Itu kalau event. Nah, sama di 3 kamera juga. Nah, selanjutnya ada parking. Parking juga ada nih. Parking itu gimana? Parking itu maksudnya gini, kendaraan ini nggak lagi berjalan. Kalau event tadi keadaan lagi berjalan ya. Nah, kalau parking ini keadaan mobil itu tidak berjalan atau sedang diparkir ya, atau sedang diparkir. Cuman dia ketika keadaan terparkir ada insiden yang menyebabkan mobil ini atau keadaan kendaraan itu ada suatu insiden lah intinya ya, dia akan otomatis nge-record dengan catatan otomatisnya ini harus memiliki hardkit tambahan. Jadi kan biasanya dashcam ini punya dua ini ya guys, dua sumber dayanya. Pertama itu dari lighter ya, dari sini nih, dari lighter ini ya, nyambung ke sini. Itu yang pertama. Tapi kalau kita pakai itu, kita nggak bisa pakai fungsi parking ini. Kenapa? Karena ketika mesin ini mati, mobil ini mati, maka dashcamnya juga mati. Tapi kalau gua di sini pakainya yang hardkit. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini di sini sumber dayanya dia ngambil dari sini. Nah, ini dia sumber daya ngambil dari sini. Jadi dari sikringnya dia otomatis nyambung ke aki. Jadi meskipun keadaan kendaraan ini mati, dashcam ini tetap bisa memiliki sumber daya untuk merekam. Ada pilihannya di situ. Pilihannya apakah ketika mobil kendaraan mati mau pakai loop video
time lapse video. Jadi setiap berapa detik dia mengambil atau nge-capture gambar, atau kita mau pakai yang collisionnya. Collision itu apa? Collision itu jadi keadaan-keadaan yang kalau ada insiden mengenai mobil, maka dia baru nge-record gitu. Nah, itu ada pilihannya. Ini pilihannya ya guys ya. Sorry. Itu pilihannya ada di sini. Nih, parking monitor ya. Nah, parking monitor itu di sini gue matiin. Nah, yang kedua itu pilihannya ada time lapse videonya, itu setiap 1 frame per second ya. Ada satu lagi collision. Kalau collision ini, kalau misalnya teman-teman aktifkan, jadi si dashcam ini akan merecord keadaan ketika saat terjadi insiden. Tapi ketika nggak ada insiden yang dia terima, maka mobil ini nggak dalam keadaan merecord. Tapi kalau teman-teman pilihnya yang time lapse ini nih, dia tetap nge-record tapi nge-capture doang dia setiap berapa satu menitnya, setiap 1 detiknya, 1 frame per secondnya dia akan selalu nge-capture. Jadi apapun keadaannya dia selalu nge-capture gitu. Nah, kalau gue pilih gue matiin dulu karena menurut gue parkirnya masih aman ya, kecuali kalau misalnya teman-teman mau parkir di tempat-tempat yang awam, yang baru, nah itu silahkan diaktifin parking mode-nya. Lalu selanjutnya ada G-sensor. G-sensor ini sensor seberapa sensitif ya dashcam ini akan merecord keadaan atau insiden yang terjadi. Ini gue pilihnya middle ya. Ya pilihnya middle aja. Gitu. Lalu di sini ada sambungan WiFi untuk mentransfer gambar. Terus di sini ada stem ini tampilan untuk ini ya. Ada waktu, ada GPS watermark, ada light speed stem, ada logonya juga. Itu terserah teman-teman mau aktifin yang mana aja. Ini micro SD-nya, ini GPS-nya ya. Jadi bisa kelihatan tuh speed adjust-nya berapa. Terus kita bisa juga speed unitnya kita kelihatanin dalam bentuk mph atau kilometer per hours-nya. Lalu selanjutnya ada satellite signal-nya ya. Ini ada longitude-nya, terus ada latitude-nya ya, jadi cukup lengkap ya. Nah, terus selanjutnya di sini ada sistem setting, ada keytone-nya itu mau dihidupkan atau enggak, speaker volumenya itu mau seberapa besar suaranya, lalu bahasanya ada apa, tapi nggak ada bahasa Indonesia ya. Selanjutnya di situ ada screen saver ya, di situ mau berapa menit si si dashcam ini nyala gitu ya, tampilan di sininya mau berapa menit nyalanya. Kalau gue matiin sih, tapi teman-teman bisa pilih yang 1 menit, bisa yang 3 menit, bisa yang 5 menit. Jadi setiap boleh nih, atau setiap 3 menit sekali boleh, tapi kalau gue pilih matiin karena kadang gue langsung berinteraksi ya. Di sini ada fatigue drivingnya juga yang ingetin setiap berapa jam lu diingetin untuk beristirahat. Lalu di sini ada pengaturan time zone-nya ya. Lalu ada tanggal waktu juga. Terus di sini ada light tampilan cahayanya juga. Ada yang tampilan siang, ada tampilan malam, ada yang auto. Gue pilih yang auto. Dan di sini ada license plate. Ini kendaraan. Nomor polisi kendaraan. Nah, di situ semuanya ya. Kalau about itu tentang ininya sih, tentang si Asdom ini versinya seperti apa gitu. Oke, itu aja sih yang bisa kita berikan informasi terkait Asdom M550 Pro. Oh, ini bisa diganti-ganti juga ya guys ya. Jadi ini sebenarnya bisa di slide gitu, kalau teman-teman mau pindah posisi itu aman. Di sini ada stikernya juga, jadi nggak langsung nempel ke kaca. Jadi kalau mau ganti-ganti tinggal copot yang ininya aja. Yang belakangnya pun juga begitu. Nah, yang belakangnya, dan kamera belakang itu bisa adjustable ya, seberapa ketinggiannya itu bisa diatur. Ini pun juga seberapa ketinggian kamera kabin bisa diatur juga. Tapi yang fix itu kamera kamera depannya itu dia modelnya fix, jadi nggak bisa diatur atau nggak bisa di adjust ketinggiannya gitu. Oke, sampai situ aja ya, thank you.